menurutku sebuah bisnis itu semuanya kan tujuannya baik ya. Iya. Kita nggak cuma cari customer, kita nggak cuma mempermudah dari yang tadinya sulit jadi mudah, memberikan solusi dari orang-orang yang butuh solusi kan gitu kan. Kita ngomongnya kayak gitu ya. Jadi kalau tujuan bisnisnya hanya ya udah pokoknya aku dapat ini, dapat nama ini dan aku dapat duit segini ya menurutku itu oknum. Karena itu cuman ngurusin ke dirinya sendiri. Tiba-tiba pas bikin The Pot Semangkok dengan kita nggak sengaja highlight Singapore foodnya ini tadi, Singapore street food ya, karena kan makanannya murah-murah atau sini segala macam dengan topping yang melimpah dan lain-lain. Ternyata pada waktu itu tren kopi tea yang belum ada. Setelah 2 minggu buka viral. Dan viralnya sampai 10 kali lipat penjualan di hari itu. Wow. Sampai benar-benar semuanya kewalahan. Sunda kenapa? Karena pas lagi liburan di Bandung. Enggak, malah satu-satunya usaha yang belum aku R&D-kan sebelumnya cuma Sunda. Wow, kok berani? Nah, itu. Jadi nggak berani setelah buka. Oke, halo apa kabar? Victorian Podcast. Kalau kita ikut Green Boss nggak perlu pakai pembukaan kayaknya. Langsung aja kan ya. Nah, ya udah nunggu Indis 2 menit doang. Halo apa kabar Mas Arya? Mas Riko. Tahu Bukan. Oh, Iya. Bagaimana Mas Arya? Apa itu? Kok ingat nama Mas Arya kayak enggak ada yang enggak ada. Kasian banget. Lucunya ngomong gak ada. Sehat. Sorry ya nunggu lama dari. Aman. Aman. Jadi dengar beliau ini ownernya Soto Tangkar. Soto Tangkar. Warung Depot Semangkok. Warkop Jong. Warung Jong. Sunda AA. Sama warung Sunda AA. AA, bukan Neng ya, Mas? Bukan. AA. Walaupun yang banyak yang jual neng-neng tapi kita Jadi orang Sunda tuh. Iya, tadi barusan cerita tadi. Orang Bandung. Orang Sunda makan apa? Menunya apa? Karedok ada, karedok. Karedok ada. Terus apa lagi? Cireng belum. baksonya ala orang Sunda. Belum. Tapi lebih ke versi lalap. Lalapan. Iya, lalapan ya. Bakso Sunda itu kan bener nih ya, bener ya. Kuah. Bakso sayur. Bakso sayur. Bakso sayur, ya. Karena kan Sunda kan memang terkenal sayur ya. sayur, lalapan. Terus ini, aku tuh kan suka banget sama Bu Imas. Ya kan, jadi sambelnya. Mas di Malang ada? Gak ada. Nggak ada. Adanya di Bandung. Oh, iya. Dia salah satu culinary heritage ya orang-orang luarnya itu. Di mana? Di Bandungnya. Di Bandung. Oke. Sampai ada 4 cabang itu di satu lokasi ya. Iya, betul. Yang ada ayam potong goreng-goreng besar Betul. itu, Mas. Oh iya itu ada. Iya. Ayam bakar. Yang kita ngambil sih sendiri tuh ya. Ada bala-balanya. Iya. Iya. Itu sih. Jadi terasinya itu aku sampai cari di Bandung untuk bisa sama si Bu Imas. Emang Mas Arya asli mana? Aku aslinya Jombang, aku aslinya Jawa sih. Gitu. Jadi sebenarnya untuk beberapa kulineri bisnis yang aku handle ini memang kebanyakan banyak tradisi sama culture yang aku bawa dari luar ke Malang. Secara diferensiasi itu biar lebih dapat atensi aja awalnya gitu kan. Tapi ternyata responnya orang-orang Malang lumayan antusias. Iya. Sama brand-brand itu tadi. Sebelum kita sana kita flashback dulu. Oke, boleh. Mas Arya lahir di? Aku lahir di Jombang, di Jawa. Di Jawa Timur. Lahir di Jawa, terus habis itu aku besar juga di Jombang. Sampai umur paling SMP ya. Pasti ngedistract udah iya. Sorry. Minum dulu ya. Minum dulu. Saya juga ngambil. Saya juga deh. Karena kok makin lama makin harus mikir gitu kan. Jadi bisa taruh. Nah gitu. Jadi paling SMP itu berarti umur berapa ya kita SMP itu ya? Beda-beda ya? Oh beda-beda Setiap dong. generasi beda ya? Oh kalau SMP maksudnya kira-kira maksudnya standar orang SMP itu umur berapa? Sampai SMP pokoknya aku di Jombang. Belasan ya, 14. 13, 14. 13 mungkin ya. Sampai umur 13-an aku di Jombang. Jombang mana?
di kota, Oke. di daerah kota gitulah. Terus habis itu di Malang, habis itu pindah Malang pas SMA Orang tua kelas. juga atau sekolah sendiri? Orang di tua Malang? sebenarnya udah ada di Stay di- Malang. oh. Udah ada di Malang. Oh, di pondok di Jombang? Enggak, aku kebetulan Kenapa kok? tapi pondok enggak. Enggak. Nah, terus habis itu di Jombang di Malang itu kelas 1 mulai SMA di Malang, terus sampai kuliah, sampai mulai berkarir bisnis. Tapi lahirnya Jombang juga. Lahirnya Jombang. Berarti asli Jombang dong. Aslinya ya memang kalau kita ngomongin lahirnya itu sama Jombang ya. masih ya tadi udah bertukar pikiran Berlebihan sih. gitu. Oke, terus akhirnya tinggal di Malang sampai kuliah? Sampai iya kuliah sempat di Malang. Kuliah Sempat di Malang berarti ada? enggak maksudnya kuliah yang enggak terlalu kuliah. Jadi maksudnya kuliah tapi enggak pengen kuliah sebenarnya. Jadi kayak Kita harus kejar nih. iya maksudnya Tapi mahasiswa kan? mahasiswa. Cuman maksudnya lulus. ada Niat gak niat gitu loh Pak. dia niat. Jadi ada kuliah. Pertama kan kuliah di Macung. Di Macung. Tahun berapa? Nah, ini Pak Imam juga? Enggak. Oh enggak. Alhamdulillah. Dibilang kuliah di Macung berdiri 2008 loh. Mas. Dan aku sudah bekerja. Oh sudah iya. Jangan di kasih tahu Jangan terus. dipelintir. Iya. Ya itu di kuliah di Macung kurang lebih 1,5 semester lah. Jadi terus keluar. Pantesan ketemu, saya sempat ngajar kuliah tamu, Pak. Dosen tamu. Oh. Nah, dari 2008. Dosen apa? Ya, bisnis ini. Oh di bisnis. Di bisnis, sorry Bisnis ya. Oh, Bisnis. oke. Itu sih. Terus? Cuman memang pada waktu itu dapat beasiswa basket. Oh ya, memang basket. Berarti Iya. kenal si Siapa? senior basket itu Siapa? Edo. Edo enggak. Oh Edo. Edo yang pelontos. Agak kurus. Kayaknya. Senior tuh angkatan 2008, 2009, 2010 deh. Kenal. Aku taunya angkatan yang 2012, 2011. Oh, udah. Kayaknya udah duluan ya. Udah Maksudnya duluan. udah Terus. jauh. Nah itu sih terus habis itu kuliah di situ 1,5 tahun paling ya 1,5 tahun. Ekonomi ya? Bisnis, manajemen bisnis. Oh, iya. Mm-mm. Pak Renal, Pak Bu Etsa. Bu Etsa, betul. Itu Bu Etsa. Paling Bu Etsa juga Apa kabar Bu Etsa? Nonton. itu terus habis itu. Ya tapi keseringan memang basket sih. Nah kalau di Macung itu kan sistemnya kalau semisal nilainya jeblok, jadi kita nggak bisa ikut tim. Ikut tim itu, ya nggak bisa. Kayaknya nggak bisa ngelanjutin beasiswa atau apa gitu. Pokoknya nggak di nonaktifkan sementara gitu kan. Sampai pada akhirnya si IP kita naik kan gitu kan. Nah pada waktu itu IP ku jeblok. Kenapa? Gitu ya karena mungkin kebanyakan ini ya belum tahu skala prioritas secara dewasa mungkin ya pada waktu itu ya. Ngapain kemana aja itu? Ya, Gitu. Itu terus ya udah pada akhirnya keluar karena udah jeblok. Orang tua ya sebenarnya sih support aja, cuman kan lebih kasihan lagi orang tua. Nah kalau di Macung itu pada waktu itu kayaknya saya ingat tuh sistemnya pembayarannya seumur hidup dicicil. Seumur kita kuliah dicicil gitu. Jadi bukan uang yang per 6 bulan gitu enggak. Enggak. Gitu. Jadi kalau kita semakin lama lulus ya kita nyicilnya semakin lama. Semakin kayak gitulah. Dari total misalnya udah dikasih tahun ini 70 juta Tapi nyicilnya per bulan. per bulan. Oke, dibuat kayak ini ya bisnis ya kayak. Betul. Kayak gitu. Kalau saya ingatku ya pada waktu itu ya. Terus ya udah akhirnya gak ada masalah, habis itu keluar. Terus ada pendaftaran baru di Unmer. Gitu. Nah, memang basic ya dari dulu aku sudah suka masak. Jadi Dari SD SMP SMA. dari SD, aku kelas 3 SD itu bikin nasi goreng. Udah bikin nasi goreng untuk bekal sendiri. Spontan aja tuh sempat terpengaruh apa? Terdesak. Ngelihat tukang nasi goreng. Gitu. Jadi dia ada bawang diiris ini. Tadi kan katanya orang tua sempat di Malang ya? Orang tua memang di Malang Duluan di Malang ya? Berarti Ya. di Jombang sama siapa? sama nenek. Oh, itu mandirinya. Ya, gitu. Jadi dulu sering sama nenek sama kakek pada waktu masih ada itu disuruh beli nasi goreng. Terus sambil ngeliatin orang mas. Suruh beli rokok gitu. Tapi nggak ngerokok ya pada waktu itu ya, terlalu kecil. Jadi nasi goreng terus kita Bayangan gue bukan ngerokok. Apa?
ngebuatin rokok. Kalau tadi kan pasti datang nasi goreng udah terus digoreng, sekarang buatin rokok. Terlalu ini ya. Ini ya. Terlalu bahaya rokok gitu ya. Iya kan bisa jadi pengusaha rokok Haji Her. Iya ya Haji Her ya. Iya. Ya kebetulan nggak rokoknya jadi tapi nasi Nasi gorengnya. gorengnya, Jadi betul. usaha nasi goreng. Nah itu. Jadi udah mulai suka masak. Jadi pada akhirnya waktu mau pindah kuliah, milihnya di perhotelan. Di Unmer. Unmer. Betul. D4. D4, betul. Jadi pada waktu itu ada program perhotelan, manajemen perhotelan. Nah itu fokusnya sebenarnya kepengennya ke produknya, tata boganya. tata boganya. Tapi kan kalau manajemen perhotelan akhirnya Kan semuanya. semuanya Iya. ke satu tata General, manajemen hotel. Iya. Akhirnya ya coba ini gitu. Ya. Lulus. Nah ini ada cerita unik ini. Kelulusan ini ada cerita unik sebenarnya. Nah, Sebenarnya kalau lulus sudah lulus. Hmm. Tapi proses lulusnya kan ya balik lagi yang tadi aku ceritakan di awal. Aku nih kayak ini kuliah kayak nggak kuliah gitu. Karena emang fokusnya bukan ngurusin ngurusin pendidikan kuliahnya, tapi lebih kepada ketertarikan terhadap dunia F&B-nya. Kan gitu ya. Nah, terus habis itu di semester 3 ikut program magang sama kuliah sama si Unmernya itu tadi. Kegiatan, ya. Sempat magang di beberapa hotel, nggak bisa nggak kerasan keluar kayak gitulah. Nah pada waktu itu aku juga sudah sempat lagi kerja di salah satu kafe. Ini pasti sudah ditandain salah satu manajer hotel loh, ini anak magang yang Iya. kelihatan rebel ini. Iya, anak magang yang nggak jelas ini anak ini. Gitu kan. Nah, terus sudah keluar dari hotelnya di semester 4 mendadak kabur. Jadi kalau kayak anak kuliah itu kan kita harus ngurusin cuti ya. Cuti kuliah kita harus Betul. ngajuin segala macam. Nah, aku nggak mau ngurus itu. Secara tadi ngomongin manajer hotel ini rebel, secara jadi anak kandungnya ibuku ini anak juga rebel. Kan gitu kan ya. Udah dikasih kuliah, Iya. dia keluar, dikasih kuliah lagi, ini kasih kesempatan keluar lagi, nggak mau lagi. Akhirnya fokus aja kerja. Tapi nggak mau ngurus kuliah, nggak mau ngurus cuti, apa segala macam gitu. Ikut orang. karena apa? Ikut orang. Karena ribet kah atau? Karena nggak suka. Ya passionnya udah nggak pengen Oh, kuliah. Udah, karena nggak udah males ngefeel. aja gitu Ada kan. beberapa gitu. Udah males aja gitu kan. Tapi tidak, lagi disclaimer ya, tapi tidak menyalahkan bahwa kuliah itu yang menjamin Iya. tidak menyalahkan kuliah ini yang menghambat kesuksesan ya Kesuksesan, gitu loh. iya. Jadi tetap harus butuh kuliah itu gitu. Nah terus selama kerja ikutin bos lah kita ngomong ya, selama kerja ikutin bos. Habis itu Di Malang juga. di Malang juga, di salah satu kafe juga di ini. Salah satunya dia juga sekarang jadi sahabat dan partner yang baik juga selama masa proses aku bisa bertumbuh ya. Kita sampai tahu dunia kuliner secara luas ya, salah satunya orang itu. Terus pada akhirnya aku aku pas lagi di posisi sudah kerja di Latar Ijen. Jadi sempat aku udah keluar dari tempat itu. Terus aku kerja di salah satu hotel di Malang, Hotel Salimar. Oke. Mau. Itu dia hotel bintang 5 dan aku kerja jadi kokinya di situ juga. Sempat jadi koki. Sempat jadi koki. Terus karena memang kepingin explore. Koki itu kan harus ada dasar pernah sekolah di mana. Bisa terima gitu. Sebenarnya dasar iya perlu, tapi memang Harus ada sertifikasi atau apa? Enggak. enggak. Referensi orang dalam mungkin? Enggak ada. Lah, Enggak ada Itu yang paling referensi orang penting. dalam. Kebetulan mungkin pas interview bagus, ya mungkin ya. Oke. Terus habis itu ketemu sama si eksekutif chefnya itu juga. Itu terus habis itu sempet tes food juga dan kayaknya sesuai sama kapasitasnya mereka. Oke. Sebenarnya seperti itu sih. Pada waktu itu juga kayaknya ekspektasiku juga sama kayak Pak Imam yang berekspektasi bahwa ini nanti harus punya sertifikasi, harus punya standarisasi khusus bla 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 gitu. Ternyata enggak ya, mungkin puji Tuhannya juga mungkin rezekiku ya gitu pada waktu itu ya. Jadi akhirnya disupport, akhirnya keterima. Terus habis itu mengajukan resign dari tempat sebelumnya, aku mau kerja di sini, mau belajar secara spesifik lagi di dunia kitchen itu bagaimana. Kenapa pindah di sebut nama tadi Latar?
Kenapa? Padahal itu hotel bintang 5. Apa di mana? Tadi kan akhirnya Oh pindah enggak, itu bukan latar yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kafe. ke kafe, Oke. terus pindah ke hotel bintang 5. Dari hotel bintang 5 kemudian pindah di di Latar Latar Ijen. Ijen. Nah, kebetulan Latar Ijen ini pada waktu itu CEO-nya itu yang punya kafe yang sebelumnya. Gitu. si Koko ini. Iya, itu. Sekarang jadi partner. Enggak, maksudnya pada waktu itu jadi partner. Iya, iya. Nah, sekarang menurutku ya jadi sahabat sharing yang oke lah, walaupun kita beda project, tapi kita masih dapat momen untuk sharing bareng-bareng lah, gitu sih. Ya sini ini orang yang pada waktu itu punya peran yang lumayan untuk jenjang karir di F&B ku pada waktu Bertumbuh itu. di F&B. Bertumbuh, betul. Yes, pada waktu itu memang kami partner, gitu kan. Banyak project yang memang kita handle bareng-bareng. Nah, pada akhirnya kurang lebih ke 11 bulan kayaknya aku kerja di Salimar. Terus habis itu ditawarin lagi sama si orang ini. Nah, ditawarin lagi. Mau nggak kamu bantu aku handle di resto ini? Aku ada project ini. Nah, restonya namanya Latar Ijen. Gitu Oke. ceritanya. Oh berarti dari berawalnya Latar Ijen, Apa itu? Mas Arya ini udah handle projectnya atau udah Dari awal. berjalannya? Di awal Oh, sebelum oke. Latar Ijen kan tadi tuh yang di awal sebelum ke masuk Salimar. Oh, Ya, berarti jadi- menu-menunya Latar Ijen itu Mas Arya? Mulai terinspirasi. Iya. Enggak, kan sekarang kan Ya, dia juga Beda kan? F&B. Oh, gitu? Kalau sementara handle beberapa. Iya. Jangan sebut brand Pak. Oh, Ya. jangan, nggak boleh. Kalau saya nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh sebut brand? Gak Oh, apa-apa, jangan. gak apa-apa. Karena Latar Ijen nih Pak. Ya itu pada awalnya itu mulai karir di restoran yang lumayan besar di Malang pada waktu belum ada, sebenarnya udah ada sih waktu itu ya, ada saingannya si Aura itu, karena kan satu komplek itu kan. Oh itu. Makanya gak saya sebut. Disensor. Oke. Skip. Nah itu jadi Marketingnya. marketing. Iya. Oh iya, tapi nggak apa-apa kan ya? Gak apa-apa, it's Itu okay. udah selesai kan? Iya. Udah nggak ada urusan lagi ya. Iya. Awal bener-bener yang awal baru buka waktu itu creating Indonesian food-nya. Iya. Lebih tepatnya creating Indonesian food-nya. Terus si partnernya tadi yang dia yang handle project Latar Ijen juga, dia specialty di western food gitu. Nah itu barulah kita mulai segala macam. Kurang lebih aku sekitar 2 tahun lah di Latar Ijen itu. Lumayan. Sempet 2019 akhir kan, terus masuk Covid. Latar Ijen Covid. Iya benar, Covid, mulai survive bareng gitu segala macam. Itu sih. Terus mulai bukalah, akhirnya pingin buat project sendiri. Ya, Awalnya karena mungkin banyak banyak yang perlu kita harus ketemukan dulu lah secara komunikasi internal di timnya Latar Ijen. Terus menurutku kayaknya belum ketemu, kan biasa ya kalau kita ngomongin idealis ya pasti ada lah, kalau kita di level-level manajemen itu adalah. Akhirnya aku memutuskan ya udahlah, daripada aku mesti harus mengedepankan idealis nanti jatuhnya berantem di atas kepentingan orang-orang tadi, ya udahlah aku tak keluar aja. Mending buat sendiri, Mending buat sesuai sendiri. dengan selera saya, Betul. konsep saya. Betul. Sebenarnya awal masih belum kepikiran untuk punya Memberanikan bisnis sendiri ya. Betul. Cuman berkesinambungan tadi yang ngomongin kuliah tadi kan. Nah, kita balik lagi ke kuliah tadi kan, level semester 4 kan tadi nggak Berhenti, mau nggak nggak lanjut. mau ngurus tuh. Ngurus. Ketemulah aku sama adik kelasku. Ya, istriku sekarang. Oh, Ya. Kami tadi ketemu. coba ceritanya. Kami ketemu sama-sama sakit hati. Ya sama-sama putus nih. Di Ya, kayak gitu. di adik kelas yang di Unmar, Di Unmar Kuriesu. Oh, yang di SMA. Di Kuriesu ketemulah sama adik kelasku. Jalan bareng pas sudah emang kerja di Latar Ijen kan gitu. Ketemu di Latar Ijen. Enggak. Posisiku aku udah kerja di Latar Ijen. Nah, untuk momennya memang Padahal kan udah lama berpisah kan semester udah 4 lama ya. berpisah. Terus Tiba-tiba saling nyari aja, Asik, aneh gitu. asik. Media sosial. Media sosial pasti. Ya, itulah jodoh. Itu betul. Itu mempermudah ya media. Iya. Itu ketemu. Nah,
ketemu itu memang udah kita ngomongin udah ke masa depan. Ya. Udah langsung ya udah dianya nanya, kalau cewek kan biasa kan ya. Iya. Kalau cewek mesti nanya, nggak ditembak gitu kan. Asik. Nggak ditembak loh. Nah, jadi yang aku lontarkan cuman mau nikah nggak? Itu langsung dia gini, hah, mau nikah gitu. Udah Bukan mulai- nembak ngomong pacar, tapi Bukan langsung lagi nikah. pacar, Iya. ngapain lagi kan, kita udah Iya. capek kan. Gitu, akhirnya ya udah kita mau memang persiapan mau nikah, tapi ya biasalah namanya generasi-generasi yang dari orang tuanya itu kan pasti kan pengennya ya ada titel lah gitu. Kalau misalnya mau nikah seenggaknya Iya, ada iya. sarjana. Mau bilang apa? lah. Iya. Generasi milenium, generasi. Iya. Generasi Jin, makanya aku bilang generasi itu gitu. Jin. Terus. Ya, jadi pastilah ada pride khusus yang memang seenggaknya kita bisa bawa nama baik lah Ya. kalau di depan pernikahan apa gimana. Dari situlah kita aku ngelanjutin kuliah Hmm. dengan dengan kemudahan-kemudahan yang dosen tadi itu pada akhirnya nguber aku untuk ngelanjutin Di Unmar ini. di Unmer Hmm. gitu, ngelanjutin ini, ayo kamu ini cuma tinggal skripsi. Nah, jadi akhirnya yang dari kelas reguler dipindah ke kelas pekerja, terus habis itu jadi jam-jamnya lebih singkat. Terus pada waktu itu kan kita mudah banget ya, Zoom ya, kelas kan cuma Zoom aja Zoom kan. aja ya betul. Oh, itu Nah, pas iya. Covid ya? Pas Zaman Oh, Covid. iya benar. Zoom aja ini segala macam, terus pada akhirnya skripsi, dan skripsi itu pun yang ngerjain istriku Istri. ini, karena aku sambil kerja gitu kan. Nah, aku sambil kerja Jadi manajemen SSD apa kalau dia SST Par, ST sarjana sains terapan ilmu pariwisata. sarjana seni terapan. Sains Sains terapan. ilmu pariwisata itu. Terus pada akhirnya yang menyelesaikan istriku, jadi dia yang tektokan sama dosen pembimbingku. Lele. Wow. Tapi nggak boleh beli ulang ini. Akreditasinya turun nanti. Nah, udah tektokan segala macam. Pada akhirnya puji Tuhan lulus karena ada suatu kondisi ini tadi. Terus habis itu akhirnya kami juga menikah. Terus apa yang Setelah lulus. setelah Wisuda. belum lulus. Oh, belum lulus. Belum official wisuda, tapi sudah ini. Iya. Terus akhirnya menikah, terus habis itu di Latar Ijen. Nah, setelah menikah di Latar Ijen ini sudah tinggal 3 bulan aku ngajuin resign. Yang tadi kita balikin lagi ke momen Latar Ijen tadi ya. Dia aku udah ngajukan resign karena memang ada perbedaan pendapat dan lain-lain. Akhirnya aku ngajukan resign sendiri. Disitulah mulai kehidupan yang sebenarnya menurutku ya. Menurutku ya. Berjibaku. Iya, betul. Gitu. Jadi disitulah ada kehidupan yang sebenarnya. Nah, muncul ide pertama usaha bisnis apa? Depot Semangkok. Depot Semangkok gitu. Depot Semangkok itu tadi di jalan ada berapa? Masih satu Satu pada waktu itu ya. di Jalan Simpang Borobudur di iya Simpang Borobudur. Yang Waing. sebelum pas ya Waing. Sebelum pasar daerah belok Waing. kiri. Betul, di Waing itu. Depot Semangko tuh yang Red Bull itu gak sih Mas? Bukan. Bukan. Depot Semangkok tuh model-model Singapura. Singapura Oh. street food gitu. Belum pernah ya. Belum pernah kan? Iya. Next. Warung Sundanya juga belum pernah. Belum pernah ya. Soto tangkarnya juga belum pernah Pak. Next kita coba ya. Boleh. So tangkar tuh emang taunya kan tangkar buaya ya. Ini so tangkar. Iya. Tangkar itu kan sebenarnya kan kita ngomongnya ya bagian iga ya. Oh iya ya. Bagian iga. So tangkar buat soto iya soto Iya, iya. Iya. bagian iga itu. Nah tadi ya udah intinya next kita ke apa namanya Depot Semangkok. Semangkok. Depot Semangko. Sama- Tiga-tiganya Pak. tipenya tuh buat Depot tuh tipe-tipe yang untuk memang harganya harga mahasiswa. Oh. Iya. Belajar. Tipenya tempat Start berapa Mas Arya? Kalau dulu ya, karena sekarang sebenarnya udah rebrand. Kalau dulu itu startnya di kalau buat yang makanan snacknya kecil-kecil gitu, dulu 10 ribuan. Sekarang Oh. Sekarang udah 15.000 ya. Iya Lut ya, udah 15.000. itu yang kayak goreng apa tadi apa goreng bakso goreng. Kenapa sempat rebrand? Ya itulah sebenarnya keputusan seorang
wirausaha untuk selalu menstabilkan, ya kita ngomongnya dari segi omset lah ya. Ya. Dari segi omset, terus tingkat kejenuhan. Nah ini sebenarnya memang karena usaha pertama, jadi banyak pelajaran yang aku petik untuk aku pelajarin lebih dalam lagi. Karena aku udah mengembangkan usaha yang setelah dapat semangkuk itu tadi. Gitu. Jadi banyak hal yang aku tertinggal, terutama pada waktu itu memang basicnya pada waktu itu tukang masak nih ya di Latar Ijen, terus akhirnya jadi, nah basicku bukan marketing kan. Nah kalau marketing harusnya aku bisa lebih dulu, lebih apa ya, lebih stabil lah kita ngomongnya kalau dari segi omset. Ya, omset turun ini aku nggak ngerti nih, ini kita harus ngapain? Oke. Ganti menu nggak ini, ganti ini nggak dapet. Akhirnya belajar advertising kan ya, kita ngomongnya ya semuanya harus di advertising. Itu sih sebenarnya problemnya itu pas mangkok. Brandnya udah sangat di bawah. Kita ngomongnya secara awareness sudah sangat di bawah. Iya, betul. Nah untuk menaikkan itu tadi ya planku sama tim, karena pada waktu itu aku sudah punya tim, ya udah kita coba rebrand. Tapi nggak merubah konsep. Nggak merubah rasa, nggak berubah Oke. konsep, cuman merubah sistem secara bisnis saja. Tapi kalau untuk dari makanan ke dalam-dalamnya itu tadi semuanya sama aja. Gitu. Awalnya dapat semangkuk, kenapa pilih street food Singapura? Istriku besar di Batam, Oh. dia sering Kayaknya banget ada ke turunan Singapura. Chinese. Enggak ada, dia Batak. Oh. Dia Batak, dia besar di Batam, terus habis itu dia Kasih tahu sampean untuk ini dan dicoba diolah, dibuat. Iya, pada waktu itu sebenarnya kepingin ngolah yang non halal ya. Hmm. Jadi kayak babi itu kan banyak ya kalau di Batam kan ya. Iya. Kita bikin baku teh apa, babi kecap dan lain-lain gitu kan. Kan kalau aku pikir kayak marketnya belum terlalu luas lah kalau babi kan. Jadi segmented banget kan. Banget. Terus akhirnya ya udah coba itulah si Singapura food tadi lah kita ngomongnya. Dicoba buatin, cocok. Di tes istri sebagai tes. Tester. Ya pasti. Karena dia yang tahu rasanya yang Singapura itu kan. Coba ini, coba itu, terus nggak ngerti bayangannya. Akhirnya kita nyoba, tapi nggak Singapura, ke Surabaya pada waktu ada salah satu tempat yang katanya sih otentik rasanya Singapura. Terus dicoba, oh iya bener kayak gini, oh gini ya udah kita coba. Gitu. Modalnya gimana? Apa itu? Boleh tahu deh modalnya? Modalnya tanya angka, aku tanya modalnya. Iya tadi Ayi juga kepo dengan itu Aku karena masih kepo. muda kan. Iya, oke. Iya, ini untuk teman-teman muda, mereka Betul. ingin merintis. Betul. Jadi gini, untuk pertama kali aku kerja Latar Ijen kan pada waktu itu aku posisinya sebagai chef. Jadi secara gaji ya lumayan gitu kan, lumayan. Nah, terus habis itu, tapi gajiku pada waktu itu aku sangat nekat, aku pakai buat beli rumah. Wow. KPR rumah di gaji segitu ya menurutku bebannya terlalu besar ya pada waktu itu ya. Nggak ada apa sih namanya pengetahuan finansial yang lumayan luas. Di DOOS Bridgestone. Oh, Bridgestone. Ya, di daerah Dau pada waktu itu. Ya kalau kita ngomongin cukup nggak? Ya kalau memang nggak ada kebutuhan apa-apa ya. Bridgestone-nya Hendy. Yang di mana nih? Bridgestone yang di KW. Bukan. Di DOOS, di Dau. Oh, di DOOS. Dau. Gitu. Terus habis itu kalau nabung adalah tabungan. Tapi kan yang namanya tabungan kan kita kalau setelah nikah kan kita nggak ngerti nabung untuk apa kan. Awal-awal nikah kan kita nggak ngerti mau nabung buat apa, ini buat apa. Ya kita coba tabung aja lah. Setelah udah tinggal di rumah, setelah nikah udah ngerti. Ternyata segini nggak cukup gitu kan ya. Pada waktu itu kasur aja aku nyicil ke mertuaku. Jadi mertuaku ngasih ngambil, aku nyicilin ke dia gitu. Ya sampai segitunya lah kita sampai kaget kan awal nikah. Nah, ngomongin modal tadi, pastinya akan ada sisa tabungan plus aku ada saudara yang aku ajuin pinjaman. Gitu. Jadi intinya aku minjem saudara. Intinya nggak lewat bank. Nggak ada. Belum berani. Karena secara kita ngomongnya apa ya? Secara trust kredit sama BI checking dan lain-lain kita belum ada dapat itu ya. Paling cuma si KPR itu aja kan. Itu pun juga baru jalan setahun gitu. Jadi untuk simulasi pengetahuan soal pinjaman bank ini aku masih belum dapetin lah ini seperti itulah. Akhirnya pinjam ke tanteku pada waktu itu
Pokoknya modal paling 2 digit gak? 2 apa 3 digit? Dua. Enggak, saya enggak nyampe. dua 2 digit, digit. nggak sampai 3 digit. Enggak sampai 3 digit. Ya apa masih di Florida enggak apa-apa. Terserah. Oh iya. Saya kayak Enggak ada masalah. Iya. Gak ada masalah. Pada waktu itu modal untuk aku bikin semangkok kurang lebih 65 sampai 70 juta. Wow. Aku ada Itu termasuk uang sewa tempat. termasuk Kan? tapi pada waktu itu aku kelola dengan cara aku negosiasi sama yang punya rumah, bayar separuh dulu, sisanya yang setahun. Jadi bayar 6 bulan dulu, yang sisanya 6 bulan aku cicil selama per bulan. Oke. Gitu. Karena sisanya aku mau pakai buat muter, beli perabotan, beli ini apa segala macam. Oh, perabotan apa semua dia. Mm-mm. Itu tempatnya sewa ya di pinggir Iya, jalan itu kan ya sewa. di masuk mau ke Waing itu. Betul. Itu milik orang. Pilih orang, rumah pribadi. Terus ada keamanan nggak harus bayar? Pasti ada keamanan itu tadi. Terus ada nggak mikirin seperti ada beberapa motivator untuk UMKM ya? Ada yang saya lupa namanya, dia menawarkan mengajak anak muda untuk udah jualan yang penting kuantiti, nggak apa-apa tempatnya kecil kayak mereka pakai sistem sekarang apa bedak Ya, yang dari stall gitu. kontainer dan seterusnya. Kan modalnya nggak banyak tuh. Kenapa tidak berpikir ke sana? Pada waktu itu Terkait dengan modal kan? ya terkait dengan modal ya. Kenapa kok nggak pikir ke situ? Karena pada waktu itu secara nggak sengaja ngeliat tempat. Oke. Nah, kita kan sebagai pengusaha itu selalu punya ambisi yang mungkin secara efisiensi itu nggak sesuai sama ambisinya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya. Anggapannya kayak kita mikir bahwa ini tempatnya besar, pasti aku punya hasil yang lebih besar. Anggapannya kayak gitu kan. Iya. Tapi kan kamu punya modal segini. Iya, betul. Kan gitu. Kamu punya modal cuma segini, kenapa nggak mikir ini? Nah, tapi aku udah berpikir bahwa itu akan jadi besar. Nah, kadang ada jawaban-jawaban yang kita nggak bisa ketemu. Oke. Paham ya dari situ ya? I see. Jadi ada jawaban yang memang kadang orang itu mikir, ya kamu bagusnya kayak gini dulu aja, step by stepnya gini dulu, gitu kan. Nggak usah, gini aja. Aku fight untuk itu. Iya, aku mau fight sama itu. Oke. Secara ambisi pada waktu itu ya aku ngelihatnya di arah situ ya. Itu maksudnya. Itu sih. Jadi akhirnya ya insting juga betul. sih. Itu insting itu yang kita pada akhirnya berani ya. Iya, Tapi insting juga mesti harus dibarengin dengan perhitungan yang iya. Gitu kan, anggapannya ya secara prediksi 80% masuk akal lah. ya, sengaja kayak 20% gitu. jalan Tuhan. Betul. Ya, oke. Setuju. Tapi kok bisa langsung paham operasional, HPP dan lain-lain? Karena aku kerja. Enggak, maksudnya kan di save kan di kita. Iya. Bisa tahu sampai operasional, sistem operasional dan lain-lain itu belajarnya dari Iya, mana? menentukan harga satu harga ini, harga segitu. Kalau itu di kitchen diajarin, Pak. Iya. Oh, Karena gini, karena aku udah pengalaman dari kerja ikut orang, kerja jadi tukang masak, kerja jadi bahkan jadi level chef ini tadi ya menurutku secara prototipe bisnisnya kan sudah nyangkut nih di otakku nih kan. Kesehariannya orang-orang itu ngapain aja. Apalagi pada waktu itu aku posisi chef itu harus ngurusin urusan cost control, purchasing, terus habis itu mesti debat sama accounting, perihal ini itu. Service juga, ininya juga kan. Jadi secara problem solving sih sebenarnya prototipenya sudah ada gitu loh. Walaupun nggak dibukukan ya, tapi seenggaknya pengalaman itu udah melekat gitu loh. Itu sih. Jadi kalau mau ngomongin pengalaman, nah nilai plusnya yang tadi aku ceritakan adalah karena aku basicnya di situ. Jadi setelah bisnis yang aku pelajarin adalah advertisingnya, gitu. Karena sudah tahu secara operasional gimana, handling orang komplain itu harus mesti gimana, itu udah terbiasa gitu kan pada waktu kerja sekian lama itu. Saya ngejar yang ini tadi kembali di awal, diferensiasi kebanyakan makan dari luar nih, jarang dari Jawa malah. Itu kok bisa? Padahal dari perjalanan hidup tadi, ketika kita flashback, kayaknya Mas Arya. Nah, iya pada waktu kejawab itu. Nah, jadi kenapa kok pada waktu itu ternyata kita ngomongin lagi jalan Tuhan ya? Jalan Tuhan itu kan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba pas bikin depot semangkok dengan kita nggak sengaja highlight Singapore foodnya ini tadi. Singapore street food ya, karena kan makanannya murah-murah terus ini segala macam dengan topping yang melimpah dan lain-lain. Ternyata pada waktu itu tren kopi tea yang belum ada. Iya. Tuh gitu. Jadi pada akhirnya depot semangkok itu 2022 tren kopi tea yang belum ada sama sekali.
jadi tren pertama. Tapi Tapi orang tidak tahu karena namanya Depot Semangkok. Betul. Nggak ngeh. Nggak Betul. ngeh itu Singapura. betul. Ya kan? Betul. Nah, Itu akhirnya jadi di minggu. Jadi ini deg-degannya ya karena memang tadi dapat kita namanya dapat pinjaman ya. Jadi kan mesti harus bayar tuh ya kan. Terus harus komitmen dengan yang punya rumah, kita harus bayar sewa dan lain-lain kan gitu kan. Ya deg-degannya adalah kalau kita nggak bisa selalu sesuai dengan target penjualan di hari itu ya yang bisa kita akhir bulan takutnya kita nggak nuntut gimana nih kita udah komitmen kayak gitu kan. Nah ternyata pas buka itu setelah 2 minggu buka viral dan viralnya sampai 10 kali lipat penjualan di hari itu. Wow. Sampai benar-benar semuanya kewalahan. Yang awalnya aku nih kerja kan cuman aku, istriku jadi kasir, terus aku punya satu waktu itu sampai handle sendiri ya? Iya, Semua. aku sendiri. Aku yang masak juga, yang nyiapin juga, terus ada istriku jadi kasir, terus ada satu orang kepercayaanku juga pada waktu itu aku tarik dia buat masak utamanya ya. Jadi yang ini tetap itu. Terus pada akhirnya kita tutup sehari cuman mau memperbaiki, memperbaiki gimana caranya bisa Evaluasi. menampung semua orang gitu. Mengevaluasi, ya. Dan itu aku baru pertama kali punya aku sendiri, anggapannya depotku sendiri, antrinya itu sampai yang kayak di Iya, muter luar gitu. Soalnya tempatnya Kecil. sorry ya Kecil. kecil. Lebih luas dikit sini dari sini. Lebih luas lah, ya, lebih luas lah. Kursi Lebih luas. kapasitas berapa? Kalau yang waktu awal-awal Kecil deh aku lihat. kecil, iya. Nah, Cuman pada waktu itu cuman 4 meja, berarti total berarti berapa ya? 4 meja. 16. 16. Itu pun orang kadang join gitu kan, depan-depan, samping-sampingan gitu kayak kadang-kadang kayak gitu. Dan itu viral sampai Surabaya, semua orang datang dari Jakarta banyak yang datang ini segala macam situ. Satu shift. Ya mau nggak mau pada waktu itu satu shift karena belum ada orang kan. Oke. Dari jam berapa Bu? Waktu itu buka dari jam, kalau yang pas viral-viralnya itu waktu itu seingatku itu buka dari jam 10 sampai jam 1, habis itu tutup prepare lagi. Oh, jam 1 siang. Sorry. Jam 1 siang, terus tutup prepare lagi, buka jam 3 sore, tutup jam 5. Oh. Itu saking nggak kuatnya ya. Iya, Karena iya, kita iya. prepare lagi, Iya, iya, terus iya. dijual lagi. Ini jam berapa buka? Jam berapa buka? Digituin sama orang terus kan. Wow. Sampai digituin. Sekarang? Apa? Sekarang Apanya? untuk Depot Masih Semangkok, sama masih sama. Dengan tren itu atau? Pastinya enggak. Sudah Iya. enggak. Pastinya sudah enggak. Karena ya itu tadi. Apalagi sekarang sudah banyak kopitiam ya. Betul. Pada waktu itu setelah itu kayaknya ada Rebrand Depot Semangkok apa sekarang kan masih tetap menu yang sama. Kenapa nggak sekalian itu Signature-nya maksudnya. Iya, kenapa nggak? Iya, signature Depot Semangkok, tapi kenapa padahal menunya Singapura, kenapa sekalian Depot Semangkok di bawahnya tulis Singapura gitu, food Singapura food. Iya, hashtagnya maksudnya. Oh iya. Secara positioning brand sekarang Depot Semangkok itu lebih meng-highlight ke mie keriting. Mie keriting. Jadi mie keriting itu yang biasanya khas dari Iya banyak kan. Singkawang, terus bakmi keriting. Kan kalian kan cewek Ala-ala. nih suka makan mie keriting. Iya kan? Kenapa harus Iya, cewek-cewek, Pak? Banyak gitu ya. Gitu. Iya. Jadi sekarang rebrandnya lebih kepada fokus ke mie keriting sama tampilannya memang lebih fresh. Gitu. Kalau dulu kan memang signature-nya kan merah-merah gitu kan. Iya. Nah, sekarang kami tuh lebih ke kayak ada motif-motif Chinese gitu kan. Oh Kembali iya. tadi ke Sunda, kenapa? Karena pas lagi liburan di Bandung. Enggak, malah satu-satunya usaha yang belum aku R&D-kan sebelumnya cuma Sunda. Wow, kok berani? Nah, itu jadi nggak berani setelah buka. Jadi nggak berani Belum setelah buka. ada R&D tapi buka. Iya, saking sombongnya misalnya aku udah bisa aku bikin kayak gini. Begitu banyak orang Bandung yang komplain, nah baru aku Iya. berangkat ke Bandung. Akhirnya berangkat. Ke Bandung. Akhirnya Oke. begitu banyak orang yang komplain ya. Iya. Kayaknya harus coba yang Sunda ini aja deh, Pak. Oh gitu. Iya. Oh, apa Sunda kan apa tadi bukan Sunda Warsun. Warsun. Warung Di mana? Sunda Warung di Sunda. belakangnya ITN. Warung Sunda belakang ITN. ITN. ITN yang mana nih? ITN yang ini yang di Sigura-gura mau ke Oh, Sigura. Sigura ITN 1. Ah. Aku nggak pernah tahu ya. Sebentar, belakang ITN itu berarti kan
kalau kita dari veteran masuk lampu merah lurus, Ya lurus. nanti Lurus. belok kiri, Betul. masih ada soto babon di situ. Betul Masih masih ada? ada, masih ada. Uh, Terus zaman dulu. setelah Soto Babon, gang Jalan dua pertama, arah, sebelumnya jalan dua arah kan ada belokan ke kiri. belok kiri ya betul. Nah, itu belakang kita yang persis kan? Ah, Ada situ. Di situ. Ya Ah. berarti persis belakang Belakangnya kita. persis. Betul. Itu sejarahnya kalau lagi zaman kuliah gak ada duit. Pernah tahu nggak ada namanya? Warung bakar. Sorry, bukan. Bukan. Ini intermezzo sedikit. Nama kalau datang ke warung Telkom, namanya wartel. Oh. Dulu ada wartel. Jadi warung Telkom. Ah. Jadi kalau mau nelpon ke keluarga pakai Oh, tahu itu tahu. tangannya. Ah. Dulu ada namanya lagi program PTD. Hmm. PTD kalau nggak salah bisa kalau yang tahu. Hmm. Angkatan Lawas. Apa PTD? Kalau nggak punya duit, ya kalian jangan main handphone nih. Hmm. Kalau kita nggak punya duit kan nggak ada handphone, telepon ke rumah itu minta yang bayarin rumah. Oh gitu. Iya, dulu namanya PTD. Jadi kita nggak bayar ke warung itu. Tolong Iya, nanti iya, yang bayarin rumah. Masuk di Tagihannya rumah. tagihannya rumah. Oh, bisa gitu ya. Itu zaman bapak sih pak. Ya pasti kayaknya. Kita nggak tahu, jangan paksakan Iya. untuk tahu. Kan zamannya Green Boys. Oke, kita coba berusaha temenin dulu ya. Oh iya. Menyenangkan dulu ya mas ya. Oh jadi pas di situ kayaknya jalannya rumah itu deh. Persis belakangnya kan? Iya. Oh iya benar. Kayaknya iya, soalnya Hmm. satu-satunya yang tempat dikomersilkan dari dulu cuma itu. Itu ya. Mm. Tuh, kayak di situ deh. Ya, Oke, ya kita makan mau situ ke situ Pak, aja. buat mengingat momen-momen bapak Dari dulu. Ya benar ya Do ya, benar ingetin ya. Oke. Siap, nanti kabarin kalau mau. Enggak usah kabarin. Kita Iya. langsung aja ke sana. Kita review. Review. Kita review wartel tadi ya. Oh, bukan. Sunda sama tadi Warkop Jong ya. Warkop Jong baru Itu buka. apa? Kayak model ini ya. Sorry yang sekarang ini ramai skena itu. Kayak warung Jaya gitu. Disebut nama. Aku mau tadinya mau nggak nyebut nama. kayak itu. Kayak gitu enggak? Kalau warung Jaya itu dia ini, warung Jaya itu yang mana ya? Kopi Jaya. Kopi Jaya, Jaya, ya. Kopi Jaya. Oh, bukan itu modern sekali. Oh, Kalau warkop ini ya memang secara vibe-nya Hmm. itu ada sentuhan modern sedikit. Tapi memang secara settingan itu kayak settingannya Skena. podcastnya si Pras Teguh gitu-gitu. Iya loh. iya I know. Ah. Yang iya. Ya, yang dia backgroundnya ada kayak Indomie Iya. Nah, itu kan warkop tuh. Iya. Ya kan? Makanya apa? Berarti Indomie juga Nah, makannya nggak Indomie. menunya. Tapi nggak Indomie. Aku ada signature makanan signature sendiri yang memang khusus warkop itu, yang sesuai dengan konsep dan temanya juga. Pakai piring-piring apa sih namanya itu? Piring-piring plastik. kembang-kembang Oke. yang jadul gitu. Yang loh. jadul itu yang kaleng gitu ya. Oh, bukan. Yang tetap piring keramik. Oh keramik. Titik keramik Oke. yang warna putih yang ada aksen Iya, juga iya, bukan iya. itu aja sih. Menunya? Menunya menu ada menu ayam goreng bawang, Oke. pakai nasi uduk, pakai sambal. Oh, sudah iya. lagi Jakarta. enggak. Terus habis itu Kayak nasi ada uduk gitu ya. iya, ada nasi uduk terus ada. Tapi sebenarnya memang adaptasinya masih ke Betawi gitu sih. Betawi ya. Warkop Betawi gitu loh. Iya, iya, iya. Terus ada bakmi tetek. Oh, Namanya oke. itu bakmi tetek andalan. Terus ada kopinya juga. Karedok? Enggak. Enggak ada. Nggak ada. Karedok biar Sunda aja. Karedok bukannya Jakarta ya? Orang Jakarta bilang punya itu punya. Ketoprak. Toprak yang ketoprak. Jakarta. Iya, Iya, kalau ketoprak karedok ya ya, Sunda. sorry. Maaf ya penonton. Oh, iya benar. Iya. Saya bintang tamu juga. Iya. Ya gitu, itu sih. Terus gorengan-gorengan dia ada. yang ringan. Ada tahu bakso, gorengan, ada otak-otak, ada pisang goreng. Oh, otak-otak. Ya, otak-otak goreng. Jarang di sini kan udah enggak Iya, jarang. Jarang enggak Ya. ada, hampir enggak ada otak-otak. Otak-otak goreng. Murni otak-otak dari Enggak itu sih. kalau otak-otak aslinya Tenggiri ya? Iya, Iya, ikan tapi tenggiri. ini versi aku ngambilnya Jawa, Malang. frozenan aja sih. Tinggal digoreng ulang karena ya emang tempatnya kecil juga kan. Jadi kita nggak menyiapkan yang sampai Itu di Proper tadi. banget gitu ya. Warkop Jong Di sebelahnya soto tangkar yang baru pindah di Jalan Kepundung nomor 9. Kepundung itu aduh Gereja pertigaan gereja Katolik. Superindo, aduh apa ya namanya itu? disebut gereja. Langsep. Oh, Langsep. Oh. Iya, Ya, iya, Langsep. iya. Iya, Ya, tahu. langsep. Iya, Ada iya. gereja iya. Langsep itu. Oh, buah-buah sih. Buah-buah, Hmm. betul. Tuh, itu di situ kan sangat-sangat sudah Soto lumayan tangkar bagus. punya sampean juga tuh yang di Ciliwung. Semuanya. Saya pernah makan sekali. Iya, Oh. Gimana Pak soto tangkarnya nak? Saya itu nggak makan. Iya.
prinsip pertama enak. Oke. Yang kedua tapi saya lidah wong Cowok. Orang timur. Orang timur. Oh, orang timur. Oke. Beda. oke. Jadi padahal udah lama di Jawa Biasa juga. makan papeda, Mas. Ya kesukaan saya rawon, Iya, kesukaan iya, saya iya. soto, tapi malah saya nggak terlalu suka makan apa? Soto Bukan yang Santan. iga. Oh, iga. Nggak terlalu. Enggak. Yang soto biasa ya. Biasa. Oke. Tipe orang daerah orang zaman dulu. Iya nggak apa-apa. Ya memang makanan Makan tradisional. cocok. Cocok. Cocok yang ini nemanin cocok. Cocok. Saya tuh hanya penasaran tangkar, bayangan saya Iga, bukan tulang, karena tahunya tangkar itu kan tangkar Buaya. buaya. penangkaran. Nggak ada. Kok penangkaran? Nggak, maksudnya Ada tangkar, tangkar. buaya. Google deh kalau Tanya Pak ChatGPT. Penangkaran Tolong bukan. dong tim cari tangkar itu apa? Nggak off cam aja. Ada. Tangkar buaya ada untuk ke laki-laki. Dia benar. Oh, ini obat khusus, minuman, makanan. Semacam itu. Oh, baru tahu aku. Jadi makanya saya langsung, ya mudah-mudahan koreksi saya ini bagi yang nonton. Banyak dikoreksi nanti ya kita. Jadi ceritanya gitu nih. Hmm. Oke. Warkop Jong, Depot Semangkok, Soto tangkar. Soto tangkar, Pak Oga, Babi Oga. Babe Oga. Babe Oga, dan soto tangkar yang lebih banyak cabangnya, berarti banyak yang suka. Betul. Dan saya pas makan tuh rame loh di Ciliwung. Wow. Serius, makan rame. Betul. Rame makan. Iya sih. Kemarin sempat lihat di Itu awal-awal sih. ininya Awal TikTok. buka kalau nggak salah ya, setahun lalu. Iya bener ya, setahun ya Lut ya? Setahun. Setahun ya? Tahun yang Tahun lalu. lebih lah. Di Ciliwung. 2024. Ada bakar sate. Salah sih. Sate Sate kan. lemak. Nah, Iya, ada sate lemak, sate sapi, ya itu. Tuh. Hmm. Itu sih. Kalau yang lain rata-rata berapa umurnya Apa itu? bisnisnya? Paling lama itu udah pot semangkok, udah 3 tahun lebih. Oke. Udah mau 4 tahun ya? Iya. Tahun ini 4 tahun. ini. Berarti udah melewati masa itu ya. Kalau di bisnis kan katanya Iya, betul. 3 tahun udah 3 tahun di F&B, bisa melewati 3 tahun, ada fase berikutnya nih. Betul. Bisa. Bisa, Alhamdulillah, bisa. alhamdulillah. Ya, puji Tuhan ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin melewati ya, tapi lebih kepada pengalaman untuk survive bisnisnya sih. Jadi bukan karena bisnis apanya, tapi kitanya sendiri ya, secara mindset, secara kedewasaan, bersikap, pas Ya, lagi ya. ada masalah segala macam. Ya. Terus habis itu, ya pastinya secara hitung-hitungan pola bisnis sendiri pun juga akan jauh lebih matang lagi. Saya mau nanya ini, benar nggak Mas orang F&B itu ada rumor gitu? Wow. Bisnisnya yang mereka udah bisa ngukur, ini bisnis yang buka usaha ini yang F&B, Iya. ini memang sengaja untuk Betul, cuma jangka sebentar pendek. aja, jangka pendek aja, benar ya? Bisa, sebenarnya semua bisnis Yang- F&B bisa dibuat yang seperti punya itu. franchise tuh. Iya bisa, Nah, ada. Kalau menurutku itu malah, ini soalnya yang ngomong orang juga nih. kalau menurutku itu malah oknum ya. Menurutku ya. Iya. Kenapa kok aku bisa kategorikan itu oknum ya? Karena menurutku sebuah bisnis itu semuanya kan tujuannya baik ya. Iya. Kita nggak cuma cari customer, kita nggak cuma mempermudah dari yang tadinya sulit jadi mudah, memberikan solusi dari orang-orang yang butuh solusi kan gitu kan ya. Kita ngomongnya kayak gitu ya. Jadi kalau tujuan bisnisnya hanya ya udah pokoknya aku dapat ini, dapat nama ini dan aku dapat duit segini ya menurutku itu oknum. Karena itu cuman ngurusin ke dirinya sendiri. Gak jadi solusi buat orang banyak kan gitu kan ya. Kalau kita kan bisnis kan mikirnya ya udah bagaimana caranya customer bisa puas, bisnisnya tetap sustain, yang kerja di situ juga bisa tercukupi, buka lapangan pekerjaan buat orang-orang banyak kan gitu kan ya. Betul. Kalau urusan keuntungan ya kita ngomongin keuntungan kalau kita masih owner kan pasti keuntungannya paling belakang Iya, tuh. iya, iya, iya. Ya kan nggak bisa kita ngomongin ngukur dulu oh sebulan ini kita dapat segini ya nggak bisa Iya, dong. iya, iya, Ya iya. kan yang penting kita bisnisnya sehat dulu. Dengan bertumbuhnya bisnis yang sehat pasti kan timnya juga sehat tuh. Siap. Ujungnya Gitu kan. nanti di sana ada keuntungan. Iya, ujungnya nanti Tapi sudah menemukan oknum-oknum kayak gitu, pernah dengar atau melihat sendiri atau dengar? belum pernah maksudnya belum pernah tahu kayak gitu, tapi ya denger aja sih. Hmm. Mesti denger oh nanti bisnis franchise kayak gini dan banyak kok. Salah satunya
Kayak temanku juga pernah. Saya nggak kena. sebut nama. Tapi banyak kok, Iya. nggak skala kecil, nggak skala besar juga. Iya, Kayaknya skala banyak. kecil. Itu banyak juga dia. Prank terkenal hebat. Waduh. Yo, pada ikut semuanya udah Oh, ganti udah enak. gitu ya. Iya, ini mancing, ini saya mancing kok begitu ya. Oke, tapi ini bagi anak muda nih, mudah-mudahan bisa dapat Amin. ini ya, Insight ya. excite-nya. Gimana? Dari Iya. Flor, waduh mancing sekali-kali anak magang nanya. Ngerasa nggak ini? Masuk nggak atau tadi nggak nyimak aja? Sibuk aja nih. Atau ngantuk aja. Banyak kan ya? Iya. Dari modalnya ya, Modalnya itu penting. berani. Iya. Iya. Ya, dan ini saya pasti kalau sudah pasang saya akan kasih nonton ke anak saya juga. Nah saya juga lagi belajar. Oh. Selain dia punya CV, dia juga lagi belajar F&B. Oh gitu. Iya iya iya. Iya. Jadi kalau tadi pinjam di tante ya, jadi intinya tetap modal ya. Iya. I see. Pada intinya itu kalaupun memang kita mau mulai dengan sesuatu yang kecil ya sah-sah aja ya. Itu semua tergantung dari manajemen risiko yang dipelajarin. Di dalam mindsetnya sendiri nih. Kita ngomongin di dalam mindsetnya sendiri. Apa yang dia sudah tahu karena mindset kita sama orang lain udah jelas beda. Orang lain mikirnya dari kebutuhan dia, ya aku ukurannya segini udah cukup. Tapi begitu kita punya ambisi, begitu punya ini segala macam, diukur yang jelas, perhitungannya yang jelas, baru kita eksekusi sendiri. Nah itu. Gitu. Kita tutup dengan usulan Oke. yang mungkin garing. Ah. Mas gak mau kerjasama sama Green Boys, Warko Polin. Bukan di Malang. Waduh. Seru tuh anak skena. Oh iya, Mas. Artis kalau dari Malang datang Iya. ngajak-ngajak di sini. Iya. Iya itu menarik Seru tuh. bener. Menarik. Aku malah memang Karena dia lagi buka banyak nih. Kemarin saya dengar tuh nonton ya acara Green Boys ini. Iya. Habis buka di sekarang buka lagi habis di Bekasi. Bekasi. Terus iya Di Bogor apa di bukan? Bogor. Iya di Bogor kan. Iya. Iya, buka lagi tuh. Masih di Jabodetabek tuh. Hmm. Mancing di Malang. Ayo, Mas. Oh iya. Seru tuh. Oke. Loh, segmennya jelas loh Green Boys. Hmm. Anak Green Boys kan Grindra. Green Bukan beda. Kalau Beda. Gerindra sini Pak Gerindra. Beda. Bukan beda. Green Boss sama Gerinda beda. Enggak panggilannya apa kemarin dengar dari Gofar panggilannya Koncoy. fansnya Green Boys Green ya, adalah Grinding. Grandong. Grandong. ya gitu deh. Enggak ya. Oke. Oke, lanjut. sudah cukup banyak Hmm. banget sih yang didapat. Apalagi nanti kita cobain semua Pak brandnya kalau bisa. Di Kalau bisa, ya nggak bisa. Nyobain langsung kan nggak bisa. Bisa Satu-satu. keliling satu-satu. Oh iya. Boleh. Nanti kita review mana yang paling enak. ya, Ya, lagi-lagi enak kan selera. Oh iya sih. betul. Ya. Bijak banget. Udah biasa orang ngadepin komplain. Orang kan kadang ini ya, banding-bandingin kan kadang kan. Udah biasa bandingin. Iya, kadang itu selera sih. Iya. Ya. Jadi ya udahlah kita nggak bisa nurutin satu persatu. Betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Siap. Arya. Sama-sama. Arya Sinang Sinang. Sinang Bulo. Sinangis. Sinangis. Oke, sekali lagi terima Oke, kasih. terima Thank you kasih. semuanya. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Thank you. Amin.